Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di acara One Hope. Hanya ada satu pengharapan dalam kehidupan kita, yaitu datangnya hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita yakin dan percaya saat kita datang sama Yesus, Tuhan Yesus akan menolong kita. Dia akan memampukan kita. Ya, karena hanya Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saat ini saya memberikan kabar baik buat kita semua. Ada kabar baik, selalu ada kabar baik di dalam program One Hope, saudara. Nah, saat ini kami tujukan kepada saudara yang mungkin sedang dalam masalah, dalam keadaan stres, saudara. Ya, mungkin saudara punya masalah keluarga antara suami dengan istri atau dengan anak. Begitu juga saudara yang masih muda, mungkin saudara punya masalah dengan mungkin orang tua saudara. Ya, saudara mungkin masalah ekonomi, ya masalah ekonomi. Mungkin saudara sekarang ini sedang sakit, saudara ada di rumah sakit atau mungkin sedang di rumah yang tidak bisa berdaya, sedang sakit dalam keadaan lemah. Ya, saya mau katakan saudara, bahwa masalah, stres, ya kita nggak bisa mengampuni orang lain, itu adalah sumber dari segala sakit penyakit. Tiba-tiba di saat kita tidak bisa ampuni orang lain, kita masih kecewa sama orang lain, kita marah, tidak bisa mengampuni orang lain, sehingga betul-betul yang ada dalam hidup kita muncullah sakit penyakit. Ya, dia sakit jantung, dia sakit darah tinggi, sakit paru-paru, ya. Tekanan darah naik saudara, ya, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang lain sebagainya bisa ada masuk atau terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita stres, kita punya masalah karena otak kita, pikiran kita yang akan menjadikan tubuh kita jadi lemah. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jaga hati kita. Karena di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Amin. Nah, Amsal 17 ayat 22 juga dikatakan begini saudara. "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Oleh sebab itu mari kita ciptakan, kita happy, kita bahagia, kita bisa bersyukur sama Tuhan dengan keadaan apapun kita. Saat ini kabar baik saudara, buat kita sekalian, sama-sama kita buka firman Tuhan. Alkitab saudara buka sama-sama. Ya, kita akan baca firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 133, ya, ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian saudara. Perikopnya persaudaraan yang rukun, ya. Nyanyian ziarah Daud. "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya." Katakan amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini dikatakan alangkah baiknya, ya, dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ayo kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau saudara masih tidak bisa mengampuni orang lain, mungkin ada orang yang sudah menghina saudara, ada orang yang sudah menjelek-jelekkan saudara, ada orang yang sudah mengintimidasi saudara. Mari kita lepaskan pengampunan. Amin. Mungkin saudara bilang begini, "Pak Pendeta, nggak bisa saya ampunin dia, udah terlalu yang dia lakukan dalam kehidupan saya." Saya berdoa, ya, saudara juga harus minta sama Tuhan, biar Tuhan yang bisa menguatkan kita. Tuhanlah yang bisa memberikan kita untuk bisa berdamai dengan orang lain, bisa mengampuni orang lain. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari saat ini kita ciptakan hidup rukun dan damai. Suami istri harus saling mencintai, saling mengasihi. Anak-anak muda, ayo hormati orang tuamu, kasih orang tuamu, cintai orang tuamu, ya. Kita akan terus bahagia saudara, kita akan terus diberkati Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa berkati kita? Bagaimana doa-doa saudara bisa dijawab Tuhan? Ya, kalau kita masih benci sama orang lain, kita masih
tidak bisa lepaskan pengampunan buat orang lain. Ya, kita masih mudah marah, ya kita kecewa sama orang lain. Oleh sebab itu lepaskan semua itu, beban-beban dalam hatimu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Mazmur 133 ini, ya, alangkah baiknya dan indahnya saudara diam dengan rukun. Ya, saudara mau diberkati Tuhan hari ini, saudara mau diberkati Tuhan hari ini, ayo lepaskan pengampunan, hiduplah berdamai dengan semua orang, karena di dalam Mazmur 133 dikatakan saudara, ya, seperti gunung Hermon, ayat ketiga, seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan perintahkan berkat Tuhan, kehidupan untuk selama-lamanya. Intinya adalah di saat saudara ada kerukunan, ada kedamaian. Di sini sangat jelas dikatakan, di mana ada kerukunan, di mana ada kedamaian, di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara tetap semangat di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan tetap jadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.